Selamat pagi atau selamat siang untuk kita semua, untuk anak-anakku sekalian. Selamat Anda telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di tingkat SMA. Setelah memperoleh pengalaman belajar di SMP, yaitu pelajaran IPA, ya, anak-anakku sekalian, apa kesan kalian terhadap ilmu IPA? Ya, apa kesan kalian terhadap ilmu IPA? Kan kalau di SMP, pelajaran yang IPA itu termasuk mata pelajaran biologi, fisika, dan mungkin kimia. Tapi ada sekolah yang langsung membagi, ya, langsung membagi gurunya, maksudnya biologi, fisika, dan kimia. Tapi ada sekolah yang masih hanya satu orang saja guru IPA-nya, ya. Jadi Ibu ulangi, selamat datang di sekolah menengah atas atau di yang lebih tinggi lagi. Jadi Anda sudah memiliki prestasi di SMP, ya, dan Ibu harap di SMA juga akan mendapat prestasi yang baik lagi atau yang lebih baik daripada di tingkat SMP. Di dalam pembelajaran ini, ya, pembelajaran kimia ini, judulnya tadi hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah, ya, yang menjadi gurumu sekarang yaitu Ibu Lydia Sigalingging, SPD MPD. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, anak-anakku sekalian harus mampu memahami ilmu kimia dan peranannya. Nomor 2, memahami karakteristik ilmu kimia. Nomor 3, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya. Yang keempat, menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Kalau di SMP tadi ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, kalau di SMA, bagian IPA itu yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika. Nah, kalaupun kamu jurusan IPS mendapat bidang studi kimia, tidak masalah. Malah ini merupakan keberuntungan untuk kamu, ya, membawa kamu nanti mengenal ilmu kimia. Nah, selama ini anak-anakku sekalian sudah menggunakan produk-produk yang ada di slide ini, ya, menggunakan hand body, Pepsodent, ya, ini semua ini peralatan mandi, kemudian peralatan rumah, ya, peralatan atau rumah tangga yang lain seperti yang ada di sini, tidak perlu Ibu sebutkan satu persatu, banyak sekali ini, ya. Pernah nggak kamu memperhatikan posisi atau komposisi dari produk mandimu, ya? Atau pernah nggak kamu melihat atau memperhatikan komposisi apa saja yang terdapat? Mungkin kamu sudah punya makeup atau dalam yang kamu gunakan untuk membersihkan lantai. Pernah nggak, ya, anak-anakku sekalian? Dan ini lagi, ya, ini semuanya ini mungkin kamu kira-kira bisa membayangkan enggak ini apa ini? Nah, mungkin ini untuk pembersih lantai, mungkin ini untuk pemutih,
mungkin yang kamu gunakan untuk bedak atau kamu gunakan dalam hand body, semuanya mengandung zat kimia. Ya, ini komposisinya ini semua yang tertulis di sini, ya, ini adalah zat-zat kimia. Ya, zat-zat kimia. Dan kamu mungkin tidak pernah baca apa aja ini, ya, apa saja ini kandungannya ini. Ya, ini semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Nah, kemudian demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kamu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kamu, ya, hidup dalam di sekitarmu itu kimia, kandungan kimia. Contohnya apa? Kita minum, ya, pakai air minum untuk minum sehari-hari atau bahasa kimianya H2O, itu adalah zat kimia. Mungkin kamu makan, ya, makan ada nasi, ya kan, dan garam yang lain, itu adalah zat kimia. Ya. Dan demikian juga kita bernapas. Kita bernapas itu bagaimana? Menghisap O2 atau menghirup O2, oksigen, kemudian melepaskan karbon dioksida atau CO2. Mungkin anak-anak sudah dapat di SMP. Ya. Jadi semua itu adalah zat-zat kimia. Ya. Jadi apa sih bayangan kamu untuk apa sih belajar kimia itu? Apa di benak kamu kalau mendengar kimia? Apakah kamu mengingat atom atau bom atau racun atau mungkin kamu anggap berbahaya begitu? Ya, tidak. Seperti yang kita lihat tadi, ya, bahwa kimia itu banyak di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat apakah ilmu kimia itu. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ini ilmu kimia. Jadi materi apa? Ini contohnya ada batu, ada di sini air minum, ini seperti ada ini dimasukkan obat, mungkin jenis apa, ya. Ini semua adalah zat kimia. Kita nanti akan mempelajari ini. Ya, ini adalah termasuk zat. Ya. Nah, kemudian apa manfaat belajar ilmu kimia? Manfaatnya antara lain satu, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Itu adalah hakikat ilmu kimia. Kemudian kita lihat ini gambar. Ini di tengahnya ada posisinya, ini ada posisi di tengah ada tulisan kimia. Maksudnya di sini bahwa kimia itu adalah pusat dari segala atau semua ilmu pengetahuan yang lain ini. Jadi kimia ini merupakan pusat dari ilmu pengetahuan yang lain, baik kedokteran, neurologi, psikologi, dan ini semuanya ini banyak sekali. Jadi pengertian lingkaran ini kesimpulannya adalah bahwa kimia itu merupakan pusat ilmu pengetahuan yang lain.
Nah, kita lihat peran kimia dalam bidang kehidupan, ya. Yang pertama, bidang pertanian. Kamu bisa melihat itu seorang petani di sana. Jadi apa hubungannya? Dalam bidang pertanian, hubungan kimia itu sangat erat. Begitu juga lihat di sana ada gambar-gambar dari obat-obatan atau kita mungkin lebih sering menyebut pestisida, ya. Nah, selain itu, ya, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah, ya. Dengan informasi tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan pertaniannya. Nah, misalkan kekurangan zat apa tanaman tersebut, ya, harus menggunakan pupuk apa? Apakah pupuk buatan atau pupuk organik, ya. Jadi selain pupuk, petani dapat juga menggunakan pestisida yang kita lihat di gambar di slide ini untuk membasmi serangan-serangan hama atau penyakit tanaman. Pupuk dan pestisida adalah termasuk produk dari ilmu kimia. Jadi itu begitu besar atau begitu eratnya peran ilmu kimia di dalam bidang pertanian. Kemudian kedua, di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, ya, ilmu kimia itu menemukan bagaimana cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Bagaimana proses pengobatannya untuk menggunakan obat-obat yang dibuat berdasarkan hasil riset atau temuan terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat. Pembuatan obat itu sendiri dilakukan dalam cabang ilmu kimia, yaitu ilmu kimia farmasi, ya. Ini kamu lihat, perhatikan slide-slide yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga, bidang geologi. Bidang geologi, ya, berkaitan dengan penelitian mineral atau batuan-batuan dan pertambangan gas atau mungkin minyak bumi, ya, seperti yang kita lihat di slide, ya. Proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi, ya, menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Jadi manfaat ilmu kimia dalam bidang ini untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan dan benda-benda alam. Selanjutnya nomor 4, bidang industri. Kita melihat di slide ini di bidang industri, ya, atau pabrik, ya. Apa kaitan atau penerapan ilmu kimia di sini? Penerapan ilmu kimia di bidang industri, ya, ilmu kimia itu sering atau sangat dibutuhkan sekali, ya, oleh atau bidang industri. Misalkan mesin-mesin yang di industri itu membutuhkan logam yang baik dan dengan sifat yang tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Contohnya seperti gambar yang pertama, yaitu di bidang tekstil. Yang di bawahnya ini di bidang industri semen.
Kemudian ini di bidang pipa atau paralon. Dan di bawahnya ini di bidang penggunaannya untuk cat. Ya, ini baik untuk mengolah warna. Ya, semua ini berhubungan dengan apa? Peranan ilmu kimia. Kemudian nomor 6 yaitu bidang arkeologi. Gunanya ini adalah untuk penentuan umur fosil. Kemudian nomor 7 bidang kecantikan. Wah, ini kalau di bidang kecantikan baik di kamar mandi, makeup atau parfum, ya. Mungkin kalau tidak hanya perempuan yang menggunakan, laki-laki juga. Ya, ilmu kimia sangat penting untuk membuat produk-produk kecantikan, dipertimbangkan keamanannya atau bahan-bahan yang aman untuk komposisi dan kualitas dari produk kecantikan. Nah, itu peranan ilmu kimia di dalam dengan ilmu yang lain atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita lanjutkan materi metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya. Metode ilmiah itu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method atau proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau solusinya. Jadi, proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau kesimpulan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam metode ilmiah? Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah atau tahap pertama ini adalah jika terdapat atau ditemukan masalah, maka masalah dapat ditemukan tanpa sengaja. Ya, Ibu ulangi. Masalah itu dapat ditemukan tanpa sengaja atau melalui pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi pada suatu objek pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, jika masalah telah ditemukan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ya, dalam kalimat tanya. Contoh, masalah yang ada di lingkungan sekitar yaitu mengenai kelarutan gula dalam air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disengaja kita sering melarutkan gula dalam air, misalnya saat menyeduh teh, ya, mungkin atau teh manis, ya, atau membuat minuman kopi. Saat melarutkan gula, umumnya dilakukan pengadukannya dengan suhu air yang berbeda. Nah, berdasarkan itu, ya, dapatlah suatu rumusan masalah. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air? Itu suatu merupakan contoh merumuskan masalah yang lebih sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menyusun kerangka teori atau observasi. Ya, setelah masalah kita rumuskan, diperlukan informasi berupa teori atau fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yaitu menyusun kerangka teori. Nah, berdasarkan contoh masalah kelarutan gula dalam air,
Berarti teori-teori yang diperlukan menyangkut pengertian, kelarutan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemudian yang ketiga atau berikutnya, merumuskan hipotesis. Ya. Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun, dapat dirumuskan suatu hipotesis dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Penyusunan hipotesis dapat juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ya. Berdasarkan contoh di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu faktor suhu dan pengadukan dapat mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Nah, berikutnya penelitian atau merancang eksperimen. Ya, bisa kita langsung di sana merancang eksperimen dan melakukan penelitian. Dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menganalisis data. Data dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya melalui percobaan atau eksperimen. Percobaan yang dilakukan akan menghasilkan data yang berupa angka untuk memudahkan dan penarikan kesimpulan. Ya, pengujian hipotesis juga berarti mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan hipotesis. Nah, dari contoh yang di atas, ya, masalah yang di pertama tadi, rumusan masalah di atas, dilakukanlah suatu penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Berbagai perlakuan terhadap gula dan air dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan gula tersebut. Ya, demikian juga kita akan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan gula. Ya, variabel yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air dapat juga akan diketahui. Nah, kemudian melakukan analisis data atau sering juga disebut mengolah data. Nah, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu hasil pengamatan berupa kumpulan informasi yang diolah menjadi catatan, pengamatan, atau data. Nah, kemudian hasil pengamatan atau data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif, yaitu data hasil pengukuran, dan dapat berupa data kualitatif, yaitu segala informasi tentang gejala-gejala yang terjadi pada objek pengamatan. Nah, dari contoh ya yang kita lakukan tadi di atas atau dari rumusan masalah itu, berarti contoh data kuantitatifnya adalah angka-angka yang menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan sampai gula terlarut sempurna. Ya, jumlah massa gula, kemudian bentuk partikel gula sebelum dilarutkan, dan suhu air yang digunakan sebagai pelarut. Ya. Yang merupakan contoh kualitatif yaitu dapat berupa informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses pelarutan, misalnya dengan pengadukan. Nah, yang terakhir ya, kita menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, kita ya berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, maka kita dapat menarik kesimpulan. Ya, ditariklah kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dan ketika kita sudah menarik kesimpulan,
tulisan kita ini sudah bisa dipublikasikan ke orang banyak, ya. Itulah metode ilmiah, ya, atau kerangka atau tahapan-tahapan metode ilmiah. Adapun dalam metode ilmiah ini yang perlu diharapkan adalah suatu kejujuran, ya. Proses keilmuan yang melakukannya itu, ya, memperoleh pengetahuan itu secara sistematis harus dengan kejujuran, ya, atau yang kita sebut nanti di pertemuan berikutnya apa saja sikap-sikap ilmiah, ya. Untuk pertemuan ini pembahasan kita sampai di sini dulu, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.